memeriahkan HUT Transmedia. Ayo ikuti lomba video kreatif berhadiah total 100 juta. Terbuka untuk umum, individu maupun kelompok. Kreasikan video berdurasi maksimal 1 menit dengan tema HUT ke-20 Transmedia. Sertakan logo Transmedia dan salah satu atau lebih logo perusahaan di bawah Transmedia di dalam konten video. Upload video ke medsosmu, lalu share link ke insertlive.com mulai 1 November sampai 3 Desember 2021. Info lebih lanjut, klik insertlive.com/lomba video Transmedia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما صدق الله العظيم. Allah, jamaah, oh jamaah, alhamdulillahirobbilalamin. Kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah yang baru bergabung ya. Kita ingatkan lagi, hari ini kita sedang membahas tentang tema salam itu damai, bukan untuk zolim. Jadi jangan sampai salamnya itu ya berbuat zolim untuk ujung-ujungnya. Nauzubillah min zalik ya. Dengan bintang tamu kita yang hadir di sini, masya Allah yang suaranya merdu banget ya. Ada Prada Marini Reza Prasetyo Wibowo. Mas Reza, masya Allah. Baik. Senang banget nih jamaah yang di rumah yang baru bergabung dari tengah dan timur nih, baru jadi satu nih semuanya nonton. Mas Reza, tadi ada pertanyaan sebelum iklan yang Mas Reza tanyain sama guru kita Ustadz Ahmad kan. Betul sekali. Bisa ditanya ulang Mas Reza, silakan. Bisa. Jadi salam itu kan tidak boleh disalahgunakan. Betul. Apalagi salam binjai, seharusnya kan Assalamualaikum, yang benar seperti itu. Ini pertanyaan Ustadz, izin. Lalu bagaimana orang bertaubat dengan kezoliman yang mereka lakukan? Nah itu dia, caranya bertaubat bagaimana Ustadz Ahmad Khan ya. Kalau dia telah berbuat zolim, mohon izin, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimanakah cara bertobat dari kezoliman yang dilakukan oleh manusia? Maka dikatakan di dalam kitab bahwasanya syurutut taubah arba'atu asya. Syarat seseorang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada 4. Yang pertama an-nadam, menyesali perbuatan dosa yang pernah dia lakukan apapun itu dosanya. Terlebih lagi ketika dosa kezoliman terhadap orang lain. Karena sesungguhnya seseorang yang berbuat zalim, maka dia harus menyesali dosa yang dia lakukan sebagai bentuk taubatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata ulama, wal buka alamatun nadam. Salah satu tanda seseorang itu menyesal dari dosa yang dia lakukan adalah menangis karena menyesali perbuatan dosa yang pernah dia perbuat. Lalu kemudian yang kedua, syarat daripada taubat adalah al-iglau anidambi. Yaitu meninggalkan perbuatan dosa untuk selama-lamanya. Jangan dia ulangi lagi. Kalau dia melakukan kezoliman terhadap orang lain, dia melakukan kezoliman terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan zalim yang dia lakukan cukup sampai di situ, jangan pernah sekalipun dia ulangi kembali. Apalagi walaupun sedikit dia ulangi lagi, jangan. Tinggalkan untuk selamanya. Ini adalah syarat daripada taubat yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga, syarat taubat adalah al-azmu an la yauda. Dia berjanji kepada dirinya untuk tidak kembali mengerjakan perbuatan dosa itu. Sekecil apapun. Dia berjanji, ya Allah saya berjanji kepada diri saya ini. Dan berjanji kepada Engkau ya Allah bahwa saya tidak akan mengulangi perbuatan dosa yang saya pernah lakukan. Apakah sebentar, sedikit, ataupun banyak, tidak akan pernah saya lakukan.
berjanji kepada dirinya dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian syarat taubat yang keempat, apabila berkaitan dengan hak manusia, maka hendaknya dia meminta ridho dari orang yang dia zalimi. Ini yang terpenting. Kalau yang 3 tadi, yang pertama itu kembali haknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cukup dengan bertaubat taubatan nasuha, dengan menyesal, lalu berjanji tidak mengulangi perbuatannya, meninggalkan dosa itu untuk selamanya, maka selesai urusan. Tinggal perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang keempat, kalau seandainya perbuatan dosa yang dilakukan, kezaliman yang dilakukan berkaitan dengan hak orang lain, maka harus meminta maaf dan ridhonya. Sebelum datang hari kiamat, yang mana tidak akan mampu lagi kita meminta ridho dan maaf kepada mereka kecuali dengan cara diambil dari kebaikan kita yang kita miliki nanti di yaumul mahsyar. Itu pun kalau kita punya kebaikan. Kalau kita nggak punya kebaikan, maka dosa orang yang kita zalimi di dunia akan dilimpahkan kepada kita, wal iyadzubillah. Maka hati-hati, jangan sekali-kali kita berbuat zalim, karena kata Rasulullah, adzulmu dzulumatu yaumal qiyamah, kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Di dalam hadis yang lain Nabi katakan, adzulmu dzulumatun fil qabri, kezaliman itu adalah kegelapan di dalam kubur. Maka jangan sekali-kali kita berbuat zalim. Ketika kita mau melakukan satu perbuatan, maka kita pertimbangkan terlebih dahulu. Kalau itu kebaikan, kita lakukan. Kalau di situ ada kezaliman, maka kita tinggalkan, jangan sekali-kali kita lakukan. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, apabila kamu tidak punya amal jariah, maka jangan sampai hidup kamu punya dosa jariah. Na'udzubillah min dzalik. Kalau sampai punya dosa jariah, kezaliman yang kita lakukan ditiru oleh orang banyak, apalagi seperti yang viral seperti sekarang ini, sesuatu yang dilakukan tapi keburukan, akhirnya ditiru oleh orang banyak, maka na'udzubillah akan menjadi dosa jariah dan itu akan diminta pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita daripada kezaliman dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan untuk bertaubat kepadanya dan mudah-mudahan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau misalnya sekarang kita lihat lagi viral ini masuknya kategori 1 ya. Jadi cukup taubat sama Allah aja kan, taubat dia bukannya sama Allah. orang. Ya Tapi kan? kalau seandainya kita lihat dari video yang ada di awal, merusak kebun orang, itu mesti iya, minta ridho kepada yang punya. Punya kebunnya. Iya, udah nanam lama-lama ternyata Masya rusak. Allah, bener, kan begitu. bener. Udah mau panen lagi. Iya. Nah sekarang nih Ustadz Maulana ya buat semua guru-guru kita ini, Masya Allah jamaah yang ada di rumah ini juga udah gak sabar pengen pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita. Kalau gitu langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama dari Instagram ya, dari @putri_alnaira. Assalamualaikum Ustadz, minta izin mau bertanya. Di pintu rumah saya kasih papan tulisan Assalamualaikum agar tamu atau siapapun terbiasa mengucap salam ketika hendak masuk ke rumah. Karena mertua lagi repot juga kalau ngomong mertua. Dan adik ipar suka nyelonong aja nih kalau lagi main ke rumah, nggak salam, nggak ketok pintu, itu gimana ya cara ngingetinnya ya? Agar mereka mengucapkan salam. Kalau mau ngingetin mertua takutnya dibilang sok tahu atau sok pintar kok ngajarin orang tua. Mohon penjelasannya, terima kasih. Ustaz Syam, bagaimana caranya anak muda menyampaikan kepada mertuanya nih? Ustaz Syam menyampaikan mertua gimana? Berarti harus ditambah tulisan di bawahnya. Assalamualaikum di bawahnya, wabil khusus mertuaku gitu. Waduh, itu mah langsung ngamuk, mertuanya pulang lagi sampaikan dengan cara damai juga, dengan cara salam juga. Jangan kita ngajarin orang assalamualaikum tapi kita berdakwah tidak dengan cara salam, tidak dengan cara yang damai. Maka sampaikan sesuatu itu dengan baik, bahwa memberi salam itu bunda, memberi salam itu ayah adalah sunnah ya. Jangan juga kita protes kalau orang tidak memberi salam, karena Nabi saja sunnahkan bukan mewajibkan. Jadi kalau ada orang tidak memberi salam jangan marah. Ya karena disunnahkan. Tapi kalau misalnya nggak ucapin salam berarti bawa setan dari luar masuk ke dalam rumah. Enggak, tetap sunnah, tetap hukumnya sunnah, bukan wajib. Jangan yang sunnah kita wajibkan, jangan wajib kita sunnahkan. Jadi jangan terbebani dengan orang yang tidak menjalankan sunnah. Kenapa? Karena Nabi saja sunnahkan bukan mewajibkan. Jadi sampaikan dengan cara yang santun, dengan yang baik. Jangan sampai perkara sunnah membuat kita berantem dengan mertua. Iya, jadi kasih teladan aja ya. Betul. Berarti tulisannya kurang gede itu. Kurang gede tulisannya. Siapapun yang datang ucapkan tolong. Assalamualaikum gitu ya. Mantap itu. Iya. Nah sekarang kita masuk lagi ke pertanyaan yang berikutnya nih ya. Ini mohon izin sebelumnya dari Pradipta.
Rina. Assalamualaikum Ustadz dan Ustazah. Mau tanya ya, sering kali nih kalau kita pergi silaturahmi ke acara undangan, kita sering dititipin salam. Salam ya buat tuan rumah atau salam ya buat si Anu, si itu. Aduh ini emang PR banget nih. Tapi kadang saya lupa menyampaikan salam tersebut. Padahal itu kan amanah ya. Terus gimana nih Ustadz? Apakah saya berdosa? Nih mau izin Ustadz Maulana dijawab. Aku greget nih. Iya, dijawab sambil tos ya. Penjelasannya panjang. Silakan. Aku tidak mau jawabannya, tapi tahu sih aja sekarang. Iya benar, silakan. Ya, izin. Titip salam sama lengkuas ya. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini sangat bagus. Tema yang mendidik. Tema yang mengarahkan. Tema yang dalam artian bagaimana kita bisa jauh lebih baik. Karena ternyata terjadi di masyarakat kalau kita pergi acara kadang-kadang dititipi salam. Ustaz Maulana, salam sama Ustaz Sam ya. Banyak itu. Nah, disampaikan Salam tuh. buat Ustadz Maulana Ustadz. Ustaz Sam, disampaikan nggak? Belum pernah. Belum, masa? Disampaikan lah. Disampaikan. Ada aja ini. Ya saya sudah bilang sama Ustaz Sam. Ustaz Sam, selalu ada salam, tidak apa-apa Ustaz. Nah, ingat menyampaikan sebagai amanah. Ingat, salam yang dititipkan itu sebagai amanah. Karena bisa jadi sesuatu salam itu, apalagi kalau ada salam berikut hadiah. Oh. Ada juga salamnya ini kue buat Ustaz Sam, itu amanah itu. Oh. Utamanya biasa dari Samarinda itu. Oh, tapi Ustaz Maulana juga dapat dong. Iya dong. Kelewatan kalau aku udah dikasih juga ya. Jadi ada kadang-kala salam bukan hanya sekedar salam, tapi salam ada yang mengikut padanya. Maka itu adalah sebagai amanah. Dan meskipun tidak ada yang mengikut, tetap kita sampaikan, ada salam. Apalagi bentuk kasih sayang, bentuk perhatian. Kadang-kala seperti ini, mohon maaf, ada orang mendatangi satu daerah dan di daerah itu ada kerabatnya Ustaz Sam. Contoh saya ke kemana ya? Ke Maros lah. Ke Maros. Salah, saya sepupu sama Ustaz Sam. Ya terus masalah buat saya. Nggak gitu. Nggak begitu sih. Enggak gitu kan jawabnya. Oh iya gitu pasti kan. Iya, oh sekeluarga ya. Jadi gitu, jadi harus dijawab, harus diberikan tanda kebahagiaan. Karena orang yang nitip salam itu ada sesuatu bentuk perhatian, bentuk kasih sayangnya kepada saudaranya. Karena dia tidak sempat untuk bertemu, maka kitalah yang melanjutkan. Tapi sekarang, zaman sekarang kan tidak terlalu ya. Enggak terlalu. Karena sudah ada handphone. Tetap jadi aja sih. aman. Tapi iya. PR kita. PR juga sih. Ya Allah, titip ya Allah. Ini aku kalau biasa dikasih gitu. Salam sama Mas Padli ya. Ya Allah, PR banget ini. Untuk kalau Masa aku sih? ingat. Emang pernah ada yang ngirim salam ke saya? Enggak pernah Ada. disampaikan Mas Adi? Enggak. Tapi yang parah, Ustaz Samakan. Waktu dia Arafah, waktu di Mina. Semua diberi salam. Ada Ustaz Maulana di sana. Jadi saya setengah mati. Harusnya disembunyiin lah. Kebentuk apa lah? Ada bentuk perwakilan. Jadi kita menjadi wakil buat orang itu untuk menyampaikan kebaikannya, untuk menyampaikan silaturahminya. Dan yang paling penting, jadikan diri kita adalah sebagai penghubung. Artinya apa? Kita adalah orang-orang yang terpercaya. Kita orang terpercaya. Jadi artinya ketika kita diberikan amanah kepercayaan itu, maka laksanakanlah kepercayaan itu sebagai bentuk apa? Masya Allah. Orang yang bersifat amanah. Kalau nggak disampaikan berarti hianat. Iya. Ada tukang putu. Tapi aku langsung bilang gini. Aku langsung bilang, kalau aku lupa nggak apa-apa ya. Iya, Nggak apa-apa. ada tukang putu nih di rumah saya. Saya lagi beli putu. Iya. Dia bilang gini, saya suka banget sama Ustadz Syam, ngajinya suaranya bagus. Tolong salamin ya Wah Mas. itu Mas Fadli." asli tuh. Asli di kejadiannya itu tukang putunya lagi nonton. Saya bikinin video aja, kirimin salam sendiri aja saya kirim ke Ustadz Syam. Iya. Ustadz Syam, Ustadz Syam. Iya. Mas Mas Reza. Reza deh, Mas Reza, Ada ya, yang Mas mau ditanya Reza. lagi gak nih? Kita keenakan ngobrol ya Masya Allah. Ada yang mau ditanya sama guru-guru kita lagi, silakan Mas. Tukang putu ya. Tafadhal. Iya tukang putu. Emang benar. Ya seseorang yang dengan sengaja merusak alam akan mempercepat azab dan musibah dari Allah. Aduh gimana tuh Ustadz Maulana? Kadang suka sebel sendiri sih ya. Heeh. Kalau ada orang yang bukan merawat tapi malah merusak. Aduh, Bagaimana Ustadz? Gini, aduh gimana? ketika ada orang melakukan kerusakan, Terus? ini tidak bisa dibiarkan. Waduh. Karena kalau dia bakar rumahnya, rumah saya juga kebakar. Karena saya satu
dinding. Oh iya, solusinya? Solusinya setelah yang satu ini. Oke, kalau gitu. Yang di rumah jangan kemana-mana ya. Kita akan segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Siapa orangnya? Siapa